Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Billy? Saya panggilnya Mas Billy Alhamdulillah. aja ya. Boleh, pilih boleh. Tapi Pak, kalau yang sesuai nama panggil Bilal aja nggak apa-apa. Oh iya, Mas Bilal. Ya, Mas Bilal. Iya, Iya, Mas Bilal, boleh dong kenalan dikit ke Wikuzen. Bikuzen. Oke. Eh, mulai nih ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiuddin Al Bilal. Boleh dipanggil Bilal aja. Eh, dari angkatan 13, lulus tahun 2007. Sekarang saat ini profesinya sebagai entrepreneur, salah satunya mendirikan Helonimo Digital Indonesia. Kalau di Helonimo saya di posisi sebagai Direktur Marketing sama Business Development. Kalau di Helonimo kami mendirikan bertiga sama dari sama-sama angkatan 13, ada Mas Kaisar adalah sama satu lagi ada Mas Agris Musabdia. Gitu. Kebetulan kalau yang Mas Kaisar sekarang ada lagi di Singapura, seperti itu, ada proyek di sana. Nah, kalau selain itu, selain di Lonimo, saya juga ada beberapa bisnis yang menggeluti masih di dunia kreatif juga, ada untuk brand identity juga ada, terus untuk ya ada beberapa bisnis lah, ada dua lagi. Nah, tapi kali ini kita mau bahas apa ya? Brand ya? Belum masuk ke Iya. sana ya? Gimana kalau Oke. COVID ini gimana, Mas, ke bisnis COVID Apa? mengganggu kah? Kenapa? Sorry, itu. Pandemi ini apakah mengganggu COVID apa bisnisnya Mas Bilal? Eh, yang jelas kalau mengalami penurunan, hampir semua mengalami penurunan, baik yang di konveksi, baik yang di industri agensi brand identity, beberapa di Elonimu juga ada. Tapi setelah 4 bulan ini kami mempelajari ada kebutuhan-kebutuhan ternyata dari beberapa pebisnis baik di kalau di Lunimo baik kan di Lunimo ada pebisnis yang dulunya konvensional, sekarang karena COVID ini dia akhirnya terpaksa harus shift ke bisnis digital. Maksudnya mereka harus menyiapkan punya aset digital, produk digital. Akhirnya dari situ ada permintaan beberapa ya, dari sekitar 4 bulan ini ada beberapa klien yang alhamdulillah masih bisa membuat kita survive sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Oke, nih karena semoga udah tahu ya dari Thor kemarin. Jadi kita akan tanya tentang branding sih, tentang branding. Oke. Gak usah tebang apa. Oke, sekarang tentang Helonemo sih, latar belakang dibangunnya Helonemo, terus faktor apa yang membuat Mas Bilal dan tim mendirikan Helonemo? Jadi aku tahun kapan ya Mas? ya, jadi gini, aku mau cerita sedikit. Helonemo itu berdiri dari 2013 awalnya. Kalau secara nama istilahnya legal kita berdiri sebagai perusahaan itu 2013, tapi nama Helonimo sendiri itu sudah jauh kita pakai sama teman-teman, terutama Mas Yasar sama Mas Agris yang awalnya dulu freelance, mereka pakai nama studionya diberi nama Helonimo. Itu mulai dari 2007 setelah lulus dari Moklet itu kita sudah mulai freelance dan sebagainya. Akhirnya di 2013 baru benar-benar kita bangun secara legal berdiri PT Helonimo Digital Indonesia, seperti itu. Nah, kalau awalnya gimana ya? Awalnya dari kita lihat di freelance itu kita banyak mengerjakan kita kan spesialisasinya di user interface sama user experience. Banyak request dari beberapa klien mengarah ke sana. Terus kita berpikir kalau kita sendirian freelance itu mungkin akan segitu-segitu aja kapasitasnya. Akhirnya dibikinlah bentuk studio. Nah, setelah dibentuk studio, terus kita bikin legal dan sebagainya, kita mendirikan perusahaan Helonimo ini. Itu
ada beberapa tim yang masuk join dan sebagainya. Akhirnya kita bisa bisa sedikit apa ya, dari dulu istilahnya kalau dulu bisa nerima satu gitu ya sebulan, ya sekarang bisa nerima 3, 5 sampai apa lebih dari itu gitu. Jadi ya alasannya ya karena kita lihat demandnya ada gitu kan, karena waktu itu kalau dulu klien user interface user experience itu lebih banyak dari luar negeri memang, ya kan. Tapi setelah kesini klien-klien dari Indonesia itu lebih banyak mulai muncul tumbuh gitu. Kita melayani mulai dari corporate pernah, kita melayani startup pernah, bahkan kita pernah jadi partnernya Visi. Waktu itu Igabox sama Mountain Venture, kita jadi consultant user interface sama user experience untuk startup-startup yang lagi diinkubasi oleh mereka. Waktu itu di tahun 2000 berapa itu, 2015 2016 kalau nggak salah. Jadi kita megang beberapa startup, salah satunya ada Pawun, ada apa aja waktu itu ya. Iya, Pawun itu juga salah satu yang lama sama kita dari mereka masih inkubasi di Ideabox sampai bahkan setelah mereka sudah dapat angel investor dan keluar, mereka juga masih sama kita. Waktu itu kita mengerjakan beberapa ini websitenya mereka gitu. Sampai terakhir kita sama Pawun itu di tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 2018 gitu. Okay. Jadi cukup lama sama Pawun gitu. Mas, sih jadi 2007 kan nggak bentar nih, itu tantangan terbesarnya apa ya Mas? Kalau 2007 sampai 2013 ya kan freelance, kita pisah-pisah Mas. Itu ada yang posisinya misalkan Mas Cesar di Bali, Mas Cesar sama Mas Agis di Bali, saya ada di Malang. Itu masih kuliah, meskipun akhirnya kuliahnya juga tetap aja nggak selesai gitu kan. Gitu. Baru bahkan saya sampai sempat masuk ke industri telco waktu itu 2011 sampai terakhir keluar 2013 gitu ya. Akhirnya 2013 kita ketemu lagi, kan kita dulu awalnya satu kamar, satu kos-kosan gitu kan, mulai dari kelas 1 di Telkom gitu sampai kelas 3 itu kita bareng terus gitu kan. Akhirnya ya di 2013 kita ketemu lagi, mau ngapain nih, terus pertama Mas Cesar yang ngajak, aku butuh orang yang bisa ngurusin bisnis nih, gini, seperti oke, aku join kalau gitu, aku gabung, kita dirikan Helonemo secara resmi, legal kayak gitu sih. Ya tantangannya banyak sih, karena gini, kalau ngomongin bisnis itu, bisnis kan ada tahapannya, ada beberapa tahapan kalau kita ngomongin bisnis. Setiap tahapan pasti punya tantangan. Ketika awal buka, kita di tahapan creation itu ya tentu kita nyari istilahnya nyari produk yang pas, nyari kita mau nawarin jasa apa nih ke klien di luar kebutuhannya apa, ada nggak market traction-nya dan sebagainya. Nanti begitu sudah dapat, akhirnya kan kita sudah dapat nih, istilahnya kita ketemu niche-nya. Di tahapan niche ini kita sudah ketemu, kita bisa fokus sebagai studio istilahnya produk, kami sebagai produk digital designer gitu ya. Nah, di industri ini masih demand-nya ternyata masih luas sekali sekarang gitu kan. Akhirnya kalau di tahapan ini kita tantangannya sekarang tentu cari klien yang benar-benar membutuhkan layanannya kita kayak gitu. Jadi kita pertama punya layanan banyak waktu itu, ngerjain sosial media pernah, ngerjain pernah banyak. Terus akhirnya kita kerujutkan, ternyata ini nih kayaknya yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar istilahnya gitu, karena nilai project dan sebagainya masih make sense gitu. Terus kita pilih produk ini ya. Kita tantangan sekarang nyari orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sama layanannya kita, seperti itu sih gitu. Kalau caranya dapat klien, boleh share nggak Mas tips-tipsnya gimana? Yang jelas yang paling works buat yang kalau menurut kita ya pertama
networking pasti ya kan. Terus cari tahu klien itu ada di mana sebenarnya gitu kan. Kan kita ketika kita bikin bisnis itu kan pasti kita petakan, atau kita bikin brand lah, kita ngomongin brand ya. Brand itu kan pasti kita petakan target marketnya siapa. Terus kira-kira mereka butuh layanan apa dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan bentuk, oh kita itu ternyata kliennya itu perusahaan yang cirinya seperti ini loh. Nah, dari itu kita bisa petakan, oh kalau orang-orang di situ misalnya target marketnya sebuah perusahaan, oh perusahaan itu biasanya kan ada decision makernya nih, ada decision makernya ada di mana mereka-mereka itu gitu. Misalkan kalau sekarang sudah ada LinkedIn, dulu nggak ada LinkedIn ya kan. Sekarang ada LinkedIn enak, bisa cari tahu, oh kalau produknya kita itu kira-kira siapa sih decision makernya gitu kan. Misalkan ke startup X pasti ada di LinkedIn. Oh ini headnya headnya misalkan yang berkaitan sama itu headnya divisi apa, kita bisa cari dari situ, kita bisa approach, bisa message, kenalan dulu dan sebagainya. Ya biasa kayak gitu ya, caranya networking lah, nggak gitu, yang penting dilakukan. Istilahnya kalau di orang Jawa itu ada istilahnya gini, menang cacak kalah cacak. Jadi istilahnya ketika kita mencoba dan berhasil, ya karena kita sudah mencoba. Tapi ketika hasilnya gagal, tapi kita sudah tapi kita wis nyacak, wis nyoba. Jadi sudah nyoba, makanya menang cacak, kalah cacak. Gitu. Oke. Karena saya juga bisnis dev kan, business development. Jadi kalau misalkan mau lihat klien tuh juga lihat background checknya dulu di LinkedIn, apa ini profilnya. Iya sama kan, LinkedIn kan jadinya. Ya. Kan biasanya kalau approach gitu langsung bawa porto ya biasanya. Itu nggak takut kena mereka ngambil terus habis itu dicuri duluan gitu, Mas? Oh, kalau portofolio sih biasanya kita portofolionya yang kita masukkan di company profile itu masih portofolio yang istilahnya sederhana. Maksudnya sudah kita batasin ini meskipun di copy pun nggak ada masalah. Karena kita anggapannya gini loh, kalau ngomong produk desain gitu ya, itu nggak bisa kok langsung di copy paste gitu, karena setiap produk punya target market masing-masing ya kan. Nah, ketika copy paste belum tentu itu bisa relevan sama target marketnya dia gitu loh. Pernah gini ceritanya gini, kalau kita biasanya dari portofolio istilah di kami profile kami nggak menyertakan full gitu hasil-hasil karya kami, hanya karya-karya yang terseleksi aja yang kami tampilkan. Baru nanti kan biasanya ada misalkan klien itu mengundang kita untuk pitching dan sebagainya. Nah, dari situ baru kita nampilkan nih case study apa yang pernah kita lakukan. Misalkan case study yang berkaitan sama industrinya. Kita baru bikin case study tuh, terus bikin case study dan sebagainya, kita jelasin kita dulu pernah melakukan ini, case study-nya gini, jelas di situ. Tapi pun ketika presentasi itu kami hanya menjelaskan, nggak kami kasihkan source file-nya gitu. Jadi ya tetap klien tetap dapat insight, juga datanya kita juga aman kalau seperti itu.